Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proyek kedua kami, yaitu dengan judul Analisis Anggaran Variabel pada PT Indofood Sukses Makmur. Dan yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota saya, terdiri dari yang pertama yaitu ada Helga Aulia Cahyani dengan NIM 64231375, dan saya sendiri Vivi Yulianingsi dengan NIM 64231125. Lalu kemudian ada Muhammad Alif Patihin dengan NIM 64231310, dan yang terakhir ada Benedictus Andreu Prasetyo dengan NIM 64231368. Profil perusahaan Indofood Sukses Makmur atau Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 sebagai PT Panganjaya Intikusuma. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Lalu pada 2019, diketahui biaya produksi perusahaan pada tingkat volume produksi tertinggi dan terendah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada biaya bahan baku langsung dengan 25.000 unit sebesar 68.750 dan 45.000 unit sebesar 123.750.000. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja dengan 25.000 unit sebesar 75 juta dan 45.000 unit sebesar 135 juta. Dan yang ketiga ada biaya penyusutan dengan 25.000 unit itu sebesar 20 juta dan 45.000 unit sebesar 20 juta. Dan yang keempat ada biaya bahan baku tidak langsung dengan 25.000 unit sebesar 45 juta dan 45.000 unit sebesar 55 juta. Lalu yang kelima itu ada biaya listrik dengan 25.000 unit sebesar 50 juta dan 45.000 unit sebesar 90 juta. Dan yang keenam itu ada biaya gaji pegawai dengan 25.000 unit sebesar 75 juta dan 45.000 unit sebesar 75 juta. Dan yang ketujuh itu ada biaya pemeliharaan dengan 25.000 unit sebesar 40 juta dan 45.000 unit sebesar 60 juta. Maka jumlah biaya produksi pada 25.000 unit itu sebesar 373.750.000 dan 45.000 unit sebesar 558.750.000. Diasumsikan, yang pertama, semua biaya pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan. Dan yang kedua, kisaran dan kapasitas produksi tahun 2020 sama dengan tahun 2019, yaitu antara 25.000 unit sampai 45.000 unit. Berdasarkan data tersebut, yang pertama, susunan anggaran variabel pada tahun 2020 dalam bentuk formula. Dan yang kedua, susunan anggaran variabel pada tahun 2020 dalam bentuk tabel pada tingkat kapasitas 30.000 unit, 35.000 unit, dan 40.000 unit. Dan yang ketiga, susunan proyeksi laporan L atau R tahun 2020 jika produk yang laku terjual sebanyak 40.000 unit dengan harga jual 50.000 per unit, sedangkan biaya penjualan 180 juta, biaya administrasi dan umum 300 juta, serta pajak pendapatan diperkirakan sebesar 20%. Saya akan menganalisis studi kasus tersebut. Yang pertama itu menyusun anggaran variabel pada tahun 2020 dalam bentuk formula. Yang pertama terdapat biaya bahan baku ke biaya variabel. B sama dengan 123.750.000 dikurangi 68.750.000 dibagi dengan 45.000 dikurangi 25.000 sehingga didapatkan hasil Y yaitu 2.750x. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung ke biaya variabel. B sama dengan 135 juta dikurangi 75 juta dibagi 45.000 dikurangi 25.000 sehingga didapatkan hasil Y sebesar 3.000x. Selanjutnya biaya penyusutan ke biaya tetap. Y sama dengan 20 juta. Selanjutnya biaya bahan baku tidak langsung ke biaya semi. B sama dengan 55 juta dikurangi 45 juta dibagi 45.000 dikurangi 25.000 sehingga A sama dengan 55 juta dikurangi 500 dikali dengan 45.000 sehingga didapatkan hasil 32.500. Maka Y-nya adalah 32.500 ditambah 500 rupiah X. Selanjutnya biaya listrik ke biaya variabel. B sama dengan 90 juta dikurangi 50 juta dibagi 45.000 dikurangi 25.000 sehingga didapatkan hasilnya sebesar 2.000x. Selanjutnya biaya gaji pegawai ke biaya tetap. Y sama dengan 75 juta. Selanjutnya biaya pemeliharaan ke biaya semi. B sama dengan 60 juta dikurangi 40 juta dikurang 45.000 dikurang 25.000 sehingga didapatkan hasil 1.000. A sama dengan 60 juta dikurangi 1.000 dikali 45.000 sehingga didapatkan hasil 15 juta. Maka Y-nya adalah 15 juta ditambah 1.000x. Sehingga kita alokasikan dalam tabel. Yang pertama biaya bahan baku. Biaya tetapnya adalah 0, biaya variabelnya 2.750. Yang kedua, biaya BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Biaya tetapnya 0, biaya variabelnya sebesar 3.000. Yang ketiga, biaya penyusutan. Biaya tetapnya 20 juta, biaya variabelnya 0. Yang keempat, biaya bahan baku tidak langsung. Biaya tetapnya 32.500 dan biaya variabelnya adalah sebesar 500. Yang kelima, biaya listrik. Biaya tetapnya 0, biaya variabelnya sebesar 2.000. Keenam adalah biaya gaji pegawai. Biaya tetapnya adalah sebesar 75 juta dan biaya variabelnya sebesar 0. Yang ketujuh, biaya pemeliharaan. Biaya tetapnya sebesar 15 juta, biaya variabelnya 1.000. Yang kedelapan, jumlah biaya produksi. Jumlah biaya tetapnya adalah sebesar 142.500, jumlah biaya variabelnya adalah sebesar 9.250. Formulanya adalah Y sama dengan 142.500 ditambah 9.250X.
Kemudian saya akan membahas tentang anggaran variabel pada tahun 2020 dalam bentuk tabel pada tingkat kapasitas 30.000 unit, 35.000 unit, dan 40.000 unit. Yang pertama saya akan membahas tingkat kapasitas 30.000 unit. Biaya bahan bakunya yaitu sebesar 82.500.000, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 90 juta, biaya penyusutannya sebesar 20 juta, biaya bahan baku tidak langsung sebesar 47.500.000, biaya listriknya sebesar 50 juta, biaya gaji pegawai sebesar 75 juta, dan biaya pemeliharaan sebesar 45 juta. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tingkat kapasitas 35.000 unit. Yang pertama, biaya bahan baku sebesar 96.250.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung sebesar 105 juta, biaya penyusutan sebesar 20 juta, biaya bahan baku tidak langsung sebesar 50 juta, biaya listrik sebesar 70 juta, biaya gaji pegawai sebesar 75 juta, dan biaya pemeliharaan sebesar 50 juta. Kita akan membahas tingkat kapasitas 40.000 unit. Yang pertama, biaya bahan baku sebesar 110 juta. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung sebesar 120 juta, biaya penyusutan sebesar 20 juta, biaya bahan baku tidak langsung sebesar 52 juta, biaya listrik sebesar 80 juta, biaya gaji pegawai sebesar 75 juta, dan biaya pemeliharaan sebesar 55 juta. Selanjutnya, proyeksi laporan laba rugi tahun 2020. Tingkat penjualannya yaitu 40.000 dikali dengan 50.000 sehingga didapatkan hasil 2 miliar. Dikurangi HPP sebesar 512.500.000 hingga laba kotornya adalah 1.487.500.000. Dikurangi biaya penjualan sebesar 180 juta, dikurangi biaya administrasi dan umum sebesar 300 juta, sehingga didapatkan laba sebelum pajak sebesar 1.007.500.000. Dikenakan pajak sebesar 20% yaitu 201.500.000, sehingga didapatkan hasil laba bersih sebesar 806 juta. Kesimpulan, anggaran merupakan alat penting dalam perencanaan dan pengendalian suatu organisasi. Berdasarkan pembahasan, anggaran memiliki pengertian sebagai rencana yang dinyatakan secara kuantitatif untuk mengelola sumber daya organisasi. Anggaran memiliki berbagai fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang membantu perusahaan mencapai tujuan. PT Indofood Sukses Makmur sebagai perusahaan besar berhasil menerapkan anggaran variabel dalam bentuk formula dan bentuk tabel untuk mendukung operasionalnya. Dengan strategi inovasi berkelanjutan dan orientasi pasar, Indofood mampu menjaga keberlanjutan dan daya saingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen di pasar lokal dan internasional. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.